Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan ngaji bareng kitab Ar-Risalatul Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wa Tasawuf, karya Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita bacakan Al-Fatihah satu kali. Semoga pada pertemuan kali ini mendapat berkahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti asma'in husnul hadrati muallifi hadzal kitab As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, hadrati walidaina wa kafatul muslimin muslimat mu'minin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzal haqqun wa annal qur'ana lan temesetune al-Qur'an wa jami'a kutubillah lan sekabehane pira-pira kitabe Gusti Allah al-munazzali kang diturunake iku haqqun, hak nyata, hak Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Kemudian seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah berupa kitab Zabur, Taurat, Injil, Zabur, Taurat, itu juga hak. Kitab Samawi termasuk Suhuf, tapi ini yang bicara kitab. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur. Tentunya kitab Taurat, Injil, Zabur yang asli, tetapi walaupun sekarang sudah ada perubahan di bidang akidah, tapi tetap itu adalah kitab yang diturunkan Allah. Cuma sudah ada perubahan-perubahan. Nah, itu hak Al-Quran. Sekarang kita bicarakan masalah Al-Quran. Tidak hanya kita yakini bahwa Al-Quran itu hak, tapi kita ada upaya untuk bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini pedoman hidup umat Islam. Makanya kita dituntut untuk bisa membaca, mempelajari. Jadi hanya baca Al-Quran saja sudah al-muta'abbad bitilawati, sudah dinilai ibadah. Apalagi kita bisa mengetahui isinya, kemudian bisa mengamalkan. Syukur kalau di dalam hadis Rasulullah itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu tidak hanya bisa membaca, tetapi yang dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an itu adalah aiman jahada nafsah, orang yang sungguh-sungguh jiwanya ini, seluruh anggota badannya ini untuk bisa mengasihi Al-Quran dengan baik, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui tafsirnya, mengetahui ilmu tafsirnya, juga mengetahui kandungan-kandungannya. Setelah itu baru kita amalkan. Setelah pribadi kita sudah bisa baik, baru wa 'allamahu, kita mengamalkannya, menyampaikan kepada orang lain. Ini wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzal haqqun wal malaikatu haqq, wal malaikatu utai malaikat
piro-piro malaikat iku hakun hak. Malaikat itu sejamak, kalau mufradnya malak. Malaikat Allah itu ribuan, tapi yang wajib kita yakini, kita ketahui hanya 10. Wal jannatu utai swarga ku hakun hak, wan naru utai nar iku hak, naru utai neraka iku hakun hak. Surga dan neraka itu juga benar. Kalau ada orang lain atau orang sebelah mengatakan bahwa surga dan neraka itu hanya fata morgana, agar supaya umat ini mau berupaya beramal yang baik, itu tidak benar. Surga dan neraka ada nantinya, karena ini adalah gaib, sesuatu yang samar, nanti kita ketahui setelah kita sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dunia ini berbuat amal yang baik, akibatnya juga akan baik. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik, maka akibat yang diterima juga tidak baik. Semoga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah yang sesuai dengan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'u ma utai sekabehane barang jaa kang teko bihi kalanggo ma sapa sayyiduna bendoro kita Muhammadun, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun hak, benar. Seluruh amaliyah, seluruh perbuatan, seluruh perkataan, seluruh tingkah laku yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, tidak ada yang salah. Lain kalau kita berbuat sesuatu mungkin benar, mungkin salah. Berkata sesuatu kalau kita mungkin benar, mungkin salah, mungkin menyenangkan, mungkin menyedihkan, mungkin menyenangkan, mungkin menyakitkan, dan lain sebagainya. Kemudian kediamnya kita pun juga tidak menjamin. Tapi kalau ucapan Rasulullah, penghentikan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan tingkah laku Rasulullah, diamnya Rasulullah pun itu dipertimbangkan menjadi satu keputusan hukum. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu tapi Rasulullah diam, ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh orang itu adalah diperbolehkan. Kan kalau manusia biasa seperti kita ini, kita melihat sesuatu, melihat manusia yang berbuat tapi kita diam, bukan berarti kita menyetujui. Mungkin karena mau mengingatkan ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian kita diam, mungkin kita tidak berani mengingatkan. Oleh karena itu apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu semuanya adalah benar, tidak ada yang salah. Saya kira ini dulu yang kami sampaikan. Kita akhiri dengan suratul Fatihah, semoga dapat berkahnya muallif hadzal kitab As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.